Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda dalam Berita Sultan Siang di edisi Rabu 1 Maret 2023. Dan nanti kita akan membahas tema yang sangat menarik ya. Beberapa waktu lalu viral terkait dengan polemik eksekusi jaminan fidusia. Berita selengkapnya akan kita bahas bersama dengan narasumber. Ini dia berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa kita sempat dikagetkan terkait dengan peristiwa yang cukup viral terkait dengan ditariknya sebuah kendaraan yang memang ini disebutkan bahwa terkait dengan tunggakan ya yang tidak dilakukan atau angsuran yang tidak dilakukan oleh konsumen ataupun nasabah. Dan senang sekali pemirsa di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita yang akan membahas tema kita seperti apa sebetulnya etika dan juga aturan-aturan yang harusnya dilakukan pada eksekusi jaminan fidusia. Kita akan membahas tema tersebut dan nanti seperti biasa bagi pemirsa dan juga masyarakat yang mungkin juga ingin bertanya kepada narasumber boleh langsung melayangkan pertanyaan Anda di live streaming kita di Sultan TV. Senang sekali pemirsa telah hadir narasumber kita. Kang ya, ini Kang Dr. H. Asep Saifuddin, SHI, SHMH, MMMSI, dan ternyata sebetulnya jabatannya masih banyak ya, gelarnya masih banyak sekali, selaku advokat dan juga pemilik atau founder ASP Lawyer Firm. Assalamualaikum, selamat siang Kang Acep. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang, Kang Acep ya, dari Sunda ya. Jadi namanya aja udah Sunda banget deh ya, Acep ya. Baik, luar biasa. Ini kalau kita ingat lagi kali kedua, alhamdulillah, terima kasih Kang Acep. Ketiga kayaknya. Ketiga, betul ya, di 2022 kemarin. Lalu kita bersama lagi di tahun 2023 ini, kita akan bahas soal tema yang sangat menarik ya. Mungkin ini juga akan menjadi informasi yang sangat penting bagi pemirsa dan juga masyarakat yang sedang menyaksikan kita. Kita mau tanya dulu mungkin ya, jaminan fidusia ini seperti apa sih sebetulnya Kang Acep? Boleh dijelaskan? Ya, jaminan fidusia ini sebenarnya dia muncul ketika seseorang melakukan pembelian kendaraan secara kredit gitu. Nah, ini sebenarnya untuk menjamin si perusahaan pembiayaan atau leasing. Nah, ketika terjadi wan prestasi atau cedera janji, nah maka kemudian dasar hukum dia untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia lah, itu salah satunya adalah sertifikat jaminan fidusia. Nah, cuma setelah ada pengujian undang-undang di tahun 2019 dan 2021 ya ada sedikit perubahan-perubahan lah, sehingga kemudian ini menimbulkan polemik di masyarakat gitu. Seperti itu. Oke. Dan mungkin boleh dievaluasi kalau salah ya. Tadi ada penetapan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, namun katanya pemirsa dan juga masyarakat seperti tadi yang disebutkan oleh Kang Acep, adanya multitafsir. Apa yang menyebabkan hal ini menjadi multitafsir? Saya kira yang menyebabkan multitafsir ini karena ada banyak pihak yang menafsirkan ini secara setengah-setengah gitu. Nah, sebenarnya kan di pengujian Undang-Undang 2019 dan 2021 itu tidak kemudian membatalkan Undang-Undang fidusia. Dia hanya menjadikan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan itu sebagai alternatif. Artinya boleh atau tidak misalkan perusahaan pembiayaan melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan? Jawabannya boleh. Nah, yang tidak dibolehkan oleh MK adalah ketika melakukan eksekusi dengan upaya-upaya kekerasan, ancaman, dan lain sebagainya. Nah, karena eksekusi jaminan fidusia itu boleh dilakukan tanpa melalui pengadilan ketika para pihak ini sudah sepakat bahwa ada cedera janji, ada wan prestasi, kemudian si konsumen atau si debitur ini dia menyerahkan secara sukarela. Nah, tapi kalau ternyata si debiturnya kekeh nggak mau menyerahkan secara sukarela, nah maka yang bisa memaksa harus eksekusi melalui pengadilan. Tapi melalui pengadilan juga tidak sama dengan apa yang sekarang dipahami oleh masyarakat. Katanya harus digugat di pengadilan dan sebagainya. Saya pikir itu tidak perlu ya. Karena sertifikat jaminan fidusia itu sudah sama dengan putusan pengadilan, artinya tidak perlu lagi melalui gugatan. Dia cukup melakukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Nanti ada tahapannya yang namanya unmanning gitu.
atau peringatan dari pengadilan, dipanggil nanti sama pengadilan nih, apakah ini mau diselesaikan secara sukarela atau mau gimana gitu. Kalau tidak mau diselesaikan secara sukarela ya eksekusi. Sebenarnya lebih malu sih kalau eksekusi paksa melalui pengadilan. Karena nanti akan ada kepolisian gitu mendampingi, wah lebih rame lah. Wow, ini khusus untuk kendaraan saja? Ya. Jaminan fidusia ya. Artinya untuk jaminan fidusia ini seperti mungkin pihak ketiga? Ya, kenapa kemudian yang rame ini sekarang mayoritas pihak ketiga? Karena sebenarnya gini deh, ada tahapan-tahapan yang sebenarnya sudah dilalui oleh perusahaan pembiayaan. Misalkan dia telat sebulan, telat 2 bulan, telat 3 bulan, itu masih biasanya itu masih ditangani oleh perusahaan pembiayaan internal. Nah, kalaupun kolektor itu masih kolektor internal. Mereka juga biasanya melewati banyak tahapan nih. Salah satunya mengirimkan surat peringatan. Atau kalau bahasa kita biasanya somasi gitu. Dikirim dulu nih somasi ke rumahnya. Udah telat nih tagihannya udah segini gitu. Nah, kalau kemudian sudah 2 kali somasi atau 3 kali somasi ternyata tidak juga diindahkan, tidak ada penyelesaiannya. Biasanya dari perusahaan-perusahaan pembiayaan itu kan mereka batas waktunya paling sampai 3 bulan, setelah itu dikembalikan ke pusat. Kantor pusatnya ini yang kemudian punya MOU dengan pihak ketiga. Dengan perusahaan jasa pelaksana eksekusi gitu, jasa penagihan. Dan itu juga aturannya banyak ya. Salah satunya perusahaannya harus berbadan hukum, kemudian mereka juga harus punya sertifikasi jasa penagihan gitu. Jadi kalau kemudian sekarang ya profesi debt collector dianggap preman dan lain sebagainya, ya saya kira tidak bisa seperti itu gitu. Tidak bisa disamakan semua debt collector seperti itu gitu. Karena saya kira debt collector ini adalah profesi yang diakui secara hukum. Buktinya mereka ada yang namanya sertifikasi jasa penagihan gitu. Artinya secara hukum diakui oleh pemerintah gitu. Nah, tinggal kemudian mungkin banyak ya hampir di semua profesi kan ada yang namanya oknum gitu. Tinggal itu saja sebenarnya yang ditertibkan. Tidak kemudian semua yang nongkrong, kamu dari jasa penagihan mana, tiba-tiba ditangkepin gitu. Ya nggak seperti itu. Ya kalau mau fair, Polri juga saya kira perlu dia melaksanakan peraturan yang dibuat oleh internal sendiri. Salah satu contohnya adalah peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011. Itu tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Nah, sebenarnya kalau kita baca di peraturan Kapolri itu kan perusahaan pembiayaan ketika dia misalkan mau melakukan eksekusi, itu boleh didampingi oleh pihak kepolisian. Tapi ternyata pelaksanaannya ya rumit juga. Kadang-kadang pemahaman pihak kepolisian yang di atasnya udah oke, ke bawahnya masih belum ngerti nih bagaimana caranya gitu. Padahal kan di aturan itu mereka hanya melakukan pengamanan saja, yang eksekusi tetap perusahaan pembiayaan gitu. Artinya tadi kalau disebutkan bahwa ketika memanggil pihak ketiga ini ada rentang waktu terlebih dahulu ya Kang Acep? Ya, 3 bulan. Ada penanganan internal dulu. Internal dulu. Mungkin lebih kurang tadi jangka waktunya 3 bulan, baru kemudian tadi melibatkan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Nah, yang viral lagi adalah ini cara penagihannya tadi yang mungkin disebut oleh Kang Acep. Ada beberapa oknum yang melakukan atau mencederai ya. Nah, ini cara-cara premanisme yang dilakukan oleh debt collector, boleh tidak sih Kang Acep ketika mengambil ini kendaraannya sedang dipakai bahkan? Seperti apa? Sebenarnya sih kalau kita melihat dari perjanjiannya, perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur, antara si konsumen dengan perusahaan pembiayaan, di perjanjian itu dibolehkan. Boleh diambil dimanapun gitu. Cuman karena setelah ada aturan-aturan tadi kayak pengujian undang-undang di MK dan sebagainya, nah jadi tidak boleh lagi dilakukan pengambilan secara paksa, misalkan kayak di jalan dipukulin atau di tol diturunin gitu. Udah nggak boleh lagi seperti itu. Saya kira banyak terjadi hal-hal seperti itu sebenarnya ya oknum lah, tidak semuanya begitu gitu. Banyak profesi-profesi debt collector yang mereka masih baik kok, datang ke rumahnya gitu, numpang ngopi, diserahkan secara baik-baik, itu banyak loh. Nah, kejadian-kejadian kayak yang kemarin premanisme, ngebentak-bentak Babin Kamtibmas gitu, itu kan hanya sebagian kecil sebenarnya. Dan permasalahan ini saya kira memang sudah lama terjadi. Ya, karena viral tadi ya jadilah kemana-mana gitu. Seperti itulah kira-kira. Baik, kalau misalnya Kang Acep ditanya, kira-kira kalau kita merujuk pada kejadian viral ke belakang, ini sebetulnya yang harusnya disalahkan nih siapa nih ya? Apakah oknumnya tadi, ataukah justru memang ini kan si debiturnya juga ini merasa tidak terima dengan hal tersebut? Harusnya seperti apa?
Ya kalau disalahkan saya kira oknumnya lah yang salah. Ya. Sebenarnya kan dari sisi aturan sudah jelas tuh. Saya pernah baca beberapa surat kuasa dari perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga, developer tadi. Sebenarnya secara hukum sudah bagus dia. Salah satu yang saya baca adalah si pihak ketiga ini diperintahkan untuk melakukan eksekusi dengan tanpa melanggar aturan hukum. Nah, kalau kemudian ternyata dia pelaksanaannya sampai kemudian melakukan kekerasan, pengancaman dan lain sebagainya, itu kan udah jelas melanggar aturan hukum gitu. Jadi memang pelanggarannya ada di pihak ketiga. Makanya memang saya kira perlu sekali adanya sosialisasi kepada pihak ketiga ini. Salah satunya dari OJK, misalnya dari pihak kepolisian. Nah, tidak kemudian mereka ditangkap-tangkapin tanpa diberikan edukasi yang cukup lah. Baik, kalau misalnya masih ada bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik tadi ya. Dan mungkin ini juga menjadi catatan bagi pihak ketiga juga, apakah sudah melalui tahapan-tahapan tadi ya, mulai dari menyurati, kemudian datang ke rumahnya, ini sudah dilakukan apa belum? Kalau misalnya sudah, lalu kemudian baru diambil paksa, mungkin ini bisa disalahkan debiturnya tadi atau nasabahnya ya. Baik, Kang Acep, ini ada yang tanya di streaming kita, Bang, katanya mau tanya, boleh tidak kita meminta ganti rugi kepada perusahaan pembiayaan ketika kendaraan kita ditarik matel atau pihak ketiga, dan aman nggak kendaraan yang ditarik itu? Jangan-jangan nanti kendaraannya katanya juga ini diambil oleh oknum tadi. Ya, begini, kalau minta ganti rugi sebenarnya begini, mayoritas perusahaan pembiayaan yang menarik objek jaminan fidusia itu sebenarnya hampir 90% mereka juga rugi. Ya karena utangnya udah tinggi, sementara nilai jual objek jaminan fidusianya juga sudah turun. Nah, tapi tidak jarang juga ada yang ada lebihnya. Nah, di perusahaan pembiayaan ini setelah ditarik, mereka kan kemudian melakukan penjualan, melakukan lelang. Nah, ketika lelangnya itu hasil penjualannya melebihi utang, nah itu wajib dikembalikan kepada konsumen. Nah, biasanya seperti itu. Kelebihannya? Jadi, misalkan kita narik eksekusi Pajero Sport misalkan. Nah, saya pernah melakukan itu, masih ada kelebihan hasil lelangnya tuh sampai 40 juta, dan itu wajib dikembalikan kepada konsumen. Gitu. Kalau nggak dikembalikan, ya perusahaan pembiayaannya yang kena audit. Kira-kira seperti itu. Oke, artinya tadi ada hitung-hitungannya juga ya yang harus dilakukan secara jelas dan transparan tadi. Jika tadi ada kelebihan atau selisihnya bisa dikembalikan pada si debitur atau nasabah. Baik, nah Kang Acep, ini juga ada yang tanya nih soal katanya BI checking. Nah, ini blacklist ya. Bagaimana sih sebetulnya ketika seseorang atau nasabah ini sudah langsung ke blacklist BI checking ini, jangka waktunya seberapa lama begitu sehingga masuk ke blacklist tadi? Ya, saya kira memang banyak masyarakat kita yang salah satunya yang mungkin menyebabkan premanisme debt collector karena masyarakat juga banyak yang kemudian berusaha untuk menggelapkan objek jaminan fidusia. Banyak oknum konsumen juga yang seperti itu, atau mengoper alih kepada pihak, mohon maaf, oknum ormas misalkan. Atau oknum lembaga perlindungan konsumen yang katanya bisa menyelesaikan, padahal ketika dilaporkan pidana oleh pihak perusahaan pembiayaan, ya yang backupnya juga kabur gitu. Itu yang kemudian merugikan masyarakat kita. Nah, banyak masyarakat kita yang merasa dia sudah menyerahkan kepada pihak tertentu, oh udah aman nih. Dia nggak sadar nih, ketika suatu saat nanti dia misalkan mau usaha melakukan pinjaman ke perbankan misal, itu terdetek semua tuh. Blacklist dia, ternyata muncul di situ dia pernah punya tagihan di perusahaan pembiayaan, misalkan di Adira atau misalkan di FIF gitu. Nah, itu bisa menyebabkan pinjaman dia tidak cair karena harus diselesaikan dulu. Nah, sementara ketika dia minta penyelesaian, oh gimana nih? Kok saya blacklist nih, ngapusnya gimana? Ya ngapusnya harus diselesaikan dengan perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan baru mau mengajukan penghapusan itu kalau urusan dengan dia selesai. Salah satunya misalkan kerugiannya diselesaikan. Padahal unit udah hilang, sementara tunggakannya harus tetap dibayar gitu. Kalau nggak begitu ya pasti perusahaan pembiayaan juga tidak mau membuka blacklistnya gitu. Karena memang harus pengajuan dari perusahaan pembiayaan. Harus clear terlebih dahulu dari perusahaan pembiayaannya. Nah, ini ada yang tanya katanya ini kasusnya adalah meminjam nama. Wah, ini meminjam nama sementara yang namanya ini dipakai ini kena BI checking tadi. Seperti apa nih? Mungkin apakah ada penengah hukumnya atau mungkin juga seperti apa solusinya? Pinjam nama ini terkadang memang banyak disalahgunakan ya. Tapi saya kira memang
perusahaan pembiayaan juga tidak akan mencairkan pinjaman kalau si yang dipinjam namanya ini tidak tanda tangan. Jadi mau bahasanya pinjam nama atau apapun, pasti yang kemudian melakukan perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan ya dia. Betul. Kadang-kadang ada juga yang pinjam nama, BPKB-nya atas nama orang gitu. Nah itu juga biasanya perusahaan pembiayaan nggak ngasih kalau si orangnya, si yang pemilik yang sebenarnya, dia tidak memberikan persetujuan. Artinya tetap harus ada persetujuan, harus kemudian, apalagi kalau misalkan yang dijaminkannya kendaraan-kendaraan yang sudah lunas, kemudian diajukan leaseback gitu, diajukan kredit lagi. Nah itu juga harus ada banyak tahapannya. Selain persetujuan dari si pemilik, dia juga harus ada checking kendaraannya nih. Nah, makanya kadang-kadang nggak bisa lah ketika orang misalkan, kok BPKB saya ada di leasing, padahal saya nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Mayoritas yang saya temui sih rata-rata bohong gitu. Ternyata dia pernah tanda tangan juga persetujuan. Unitnya juga pernah dibawa ke leasing untuk dicek gitu. Iya. Rata-rata seperti itu sih. Betul. Artinya mungkin barangkali sedikit ya yang sama sekali tidak mengetahui namanya dipakai ya. Wah, karena memang ini kan berkaitan jarang. dengan dokumen-dokumen pribadi ya, dokumen-dokumen penting. Baik, ini ada yang tanya juga bagaimana katanya kalau mantelnya polisi. Wah, ini ramai juga nih ya yang tanya. Terus katanya apakah ini punya payung hukum tidak sih Kang Acep terkait dengan tadi jasa penarikan tadi ya pihak ketiga? Ada payung hukumnya tidak? Gimana? Mantelnya polisi? Terus adakah pihak ketiga ini berbadan hukum atau ada payung hukumnya atau tidak? Ya, kalau pertanyaan mantelnya polisi secara hukum tidak boleh ya, karena mereka ya institusi yang punya tugas berbeda lah. Kecuali mungkin di luar jam kerja kali ya, tapi itu juga sulit saya kira. Harus izin atasannya. Jarang lah. Kalau kemudian polisi menjadi sebagai pihak ketiga, pihak eksternal gitu, saya kira nggak boleh lah. Kecuali si polisinya itu hanya mendampingi pihak ketiga. Itu boleh-boleh saja menurut saya, karena ada payung hukumnya, Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ada payung hukum terhadap pihak ketiga? Ada. Nah, itu di Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99 juga dibolehkan. Dia melakukan penagihan melalui pihak ketiga, ya salah satu syaratnya itu tadi, berbadan hukum. Nah, apalagi sekarang kan OJK juga lebih ketat, mereka harus ada sertifikasi jasa penagihan. Nah, jadi perusahaan pembiayaan juga ketika dia misalkan mau MOU sama perusahaan jasa penarikan, itu mereka juga harus ngecek dulu, dicek dulu di badan hukumnya lengkap atau tidak, terdaftar atau tidak. Apakah mereka punya sertifikasi jasa penagihan atau tidak. Nah, kalau kemudian persyaratan itu dipenuhi, baru dilanjutkan melakukan MOU gitu. Kalau tidak, ya nggak boleh. Nanti perusahaan pembiayaannya kena juga kalau kayak gitu. Ini artinya berbadan hukum ada ya tadi aturannya secara jelas. Apalagi tadi OJK juga sudah menegaskan harus ada sertifikasi penagihannya. Sertifikasi jasa penagihan. Jadi kalau misalnya masyarakat atau nasabah yang tadi kedatangan penagih, ini juga mungkin boleh ditanyakan ya mana sertifikasi penagihannya. Oke, kita ke pertanyaan ramai sekali nih pemirsa. Terima kasih. Ini ada yang tanya juga Kang Acep, bagaimana kalau yang kita nih mungkin ada kasus seperti pinjol ilegal, kemudian dengan cara-cara yang menagihnya dengan tadi tidak sopan, baru telah 1 hari juga ini sudah dimaki-maki dan sebagainya, ini seperti apa Kang Acep? Ya, pinjol, dimaki-maki ya sebenarnya secara aturan tidak boleh juga ya, bukan kekerasan, ancaman gitu. Apalagi sampai menyebarkan aib seseorang gitu ke semua nomor kontak yang ada di handphonenya, wah itu secara aturan hukum tidak boleh sebenarnya. Cuma kadang-kadang kan pinjol ini sulit dilacak keberadaannya di mana gitu. Yang lebih parah lagi ada banyak yang dia merasa tidak pinjam, tiba-tiba namanya ada di pinjol mana gitu. Itu lebih parah lagi saya kira. Jadi ada orang, saya sempat ada teman yang dia punya foto ketika pegang KTP itu. Kok saya tiba-tiba ditagih pinjol katanya. Nah, itu buktinya ada fotonya. Dia bilang itu foto waktu saya ikut CPNS katanya. Nah, ternyata disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan pinjaman gitu. Kalau pertanyaannya secara aturan hukum ya tidak boleh melakukan kekerasan, ancaman, nggak boleh gitu. Baik, apakah kita boleh melaporkan balik barangkali? Boleh ya? Boleh. Oke, karena itu memang tadi ada oknum dan juga ilegal juga ya? Sepanjang melakukan tindak pidana itu boleh saja dilaporkan. Kayak misalkan eksekusi jaminan fidusia di jalan, dipukulin dan lain-lain, kan bisa saja dilaporkan penganiayaan, perampasan.
Sepanjang mereka melanggar aturan hukum boleh saja dilaporkan. Oke, baik Kang Acep, ini juga ada yang tanya soal denda. Nah, ini apakah ada juga aturan-aturan yang mengatur soal denda keterlambatan? Saya kira ada aturannya ya. Salah satu aturannya adalah di perjanjian pembiayaan. Nah, kelemahan masyarakat kita ketika mengajukan kredit kendaraan, males baca deh. Tanda tangan saja ya? Ya, karena berkasnya begitu banyak yang harus ditanda tangan, mayoritas mereka pengen cepet. Udahlah tanda tangan aja gitu, gak mau baca. Padahal perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan itu menjadi hukum bagi mereka berdua. Jadi asalnya dari situ tuh. Ketika misalkan dia telat ada denda, ada semua di situ. Nah, bahkan di perjanjian pembiayaan ketika telat kemudian si perusahaan pembiayaan ini harus menggunakan pihak ketiga untuk menagih, itu juga sebenarnya di perjanjian itu biayanya dibebankan kepada konsumen, kepada debitur gitu. Makanya ya saran saya masyarakat kita harus lebih banyak baca lah. Sebelum tanda tangan harus baca dulu. Ini kan rata-rata ngelesnya, saya nggak pernah tanda tangan akta fidusia dan lain-lain gitu. Padahal mereka udah tanda tangan semua. Salah satunya yang ditandatangani adalah surat kuasa untuk memfidusiakan. Oke. Jadi meskipun memang dokumennya tadi banyak tebal, pokoknya baca dulu harus dibaca dulu secara teliti sebelum melakukan penandatanganan kerjasama tadi. Kalau nggak bisa baca, suruh marketingnya bacain. Marketingnya bacain boleh ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kang Acep. Ada juga nih katanya kalau misalnya kita ingin membersihkan nama nih, kira-kira berapa lama katanya ketika di blacklist oleh BI Checking, kita sudah menyelesaikan urusan kita dengan tadi pihak pembiayaan, berapa kemudian rentang waktu nama kita bisa kembali lagi? Waktu secara jelasnya saya kurang hafal juga ya, karena memang ini kewenangan BI. Tapi saya kira paling cepat 1 bulanan. Dulu saya pernah menghapus tagihan seseorang, kemudian dari pihak perusahaan pembiayaannya juga mengajukan penghapusan blacklist BI Checking, dan itu minimal sebulan baru bisa selesai. Sebulan. Kalau dari perusahaan pembiayaannya cepat, bisa cepat juga sih. Tapi kadang-kadang dari perusahaan pembiayaannya cepat, ya BI-nya nggak cepat kan. Oke, baik, sekali lagi memang kepada masyarakat dan pemirsa ini sangat penting ya untuk kemudian di cross check kembali tadi dokumen pentingnya, dan seharusnya sih sebelum mungkin melakukan tadi kredit ini kita juga sudah tahu dulu resiko-resikonya ya, Kang Acep ya. Kalau nggak mau beresiko beli cash aja. Beli cash, amin. Tapi kadang-kadang malah yang mau dibeli cashnya juga menyusahkan ya, menyulitkan ya. Kadang-kadang karena memang inden dulu karena memang lebih sukanya di kredit ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini terkait dengan kendaraan nih, Kang Acep. Ini bagaimana katanya kalau kendaraan yang dileasingkan ini hilang? Apakah kita tetap harus membayar? Kan sebenarnya kalau yang kredit resmi, hampir semua perusahaan pembiayaan itu mengasuransikan. Tapi boleh nggak konsumen menolak untuk tidak diasuransikan? Kadang-kadang ada juga kalau yang mengajukan leaseback gitu, supaya seolah-olah cicilannya lebih kecil, nggak pakai asuransi gitu. Secara aturan rata-rata, apalagi kendaraan baru gitu, itu pasti diasuransikan. Ada tahapan lah yang kemudian ketika unitnya hilang, nah itu bisa saja utangnya dihapuskan. Sebenarnya bukan dihapuskan, tapi ditanggung oleh pihak asuransi yang kemudian hasil pencairannya dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan. Nah itu juga kalau ada lebihnya tetap dikembalikan kepada konsumen. Oke, artinya ditanyakan kembali ya pemirsa bahwa pakai ini asuransi nggak? Gitu. Asuransi atau tidak? Kalau misalnya memang tadi hilang kemudian diasuransikan, ini tidak apa-apa ya, tidak melakukan angsuran lagi karena memang tadi sudah sudah ada jaminan asuransinya. Baik Kang Acep, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, masih dari pemirsa. Ada juga yang tanya, lalu bagaimana sebetulnya aturannya nih Kang? Apakah betul ketika sudah lewat dari 90 hari katanya boleh tidak ditagih lagi, atau ini seperti apa nih? Ada yang tanya juga. Aturan penagihan ini itu nggak ada lama? Itu aturan boleh tidak ditagih lagi, pasti ditagih lagi. Ditagih lagi. Salah satu kenapa kemudian ditagih lagi oleh pihak ketiga, alasannya karena ditagih oleh pihak internal sudah tidak mempan gitu. Nah, banyak juga masyarakat kita yang dia nggak bisa bayar, tapi kemudian dia minta backup pihak-pihak tertentu gitu. Ya ujung-ujungnya ya sama-sama premanisme juga. Banyak juga tuh debt collector yang dipukulin oleh
oknum ormas misalkan. Tidak boleh ya itu juga ya. Itu juga nggak boleh tuh. Yeah. Banyak juga yang dilaporkan pidana. Nah, makanya saya kira ya salah satu cara yang lebih baik ya tinggal konsumennya aja datang ke leasingnya, minta penyelesaian secara baik-baik. Nah ini kira-kira solusinya seperti apa? Salah satu contoh ketika kemarin terjadi COVID. Yeah. Nah, itu kan banyak yang les nggak bisa bayar dan lain-lain. Tapi unitnya dihilangkan, digelapkan gitu. Padahal perusahaan pembiayaan mereka sudah memberikan keringanan. Salah satu keringanannya dengan memberikan relaksasi itu kepada para konsumen. Relaksasinya bisa dalam bentuk menunda pembayaran atau kemudian merestrukturisasi dengan cara cicilannya dikecilkan gitu. Tapi tenornya menjadi lebih panjang gitu. Banyaklah saya kira solusi yang bisa dicari secara bersama-sama gitu. Tidak kemudian lari dari tanggung jawab seolah-olah selesai nih. Padahal yang dirugikan dia sendiri gitu. Itu nanti sadarnya di kemudian hari. Ketika misalnya memang sudah di blacklist tadi ya oleh BI, kemudian juga akan melakukan kredit lainnya, ternyata sudah tidak bisa karena namanya di blacklist. Oke. Nah, ini ke pertanyaan terakhir ya, Kang Acep. Ini kalau menurut Kang Acep sendiri, ini selain mungkin tadi ada BI, kemudian OJK nih, terkait dengan OJK, apakah saat ini juga ini sudah mulai memperkuat regulasinya? Karena katanya ketika pemirsa dan juga masyarakat melihat bahwa ini kinerja dari OJK juga masih belum terlalu maksimal. Ya, saya kira kalau memperkuat regulasi, OJK saat ini sudah lumayan memperkuat regulasi. Salah satunya kewajiban bagi perusahaan jasa penagihan untuk mengikuti ujian sertifikasi. Dulu itu nggak ada loh deh. Yang penting berbadan hukum, orang bebas aja nagih siapapun gitu. Nah kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu. Nah, apalagi OJK juga kan mereka mengawasi semua perusahaan pembiayaan. Nah, mau MOU sama siapa nih pihak ketiganya? Apakah sudah sertifikasi apa belum gitu? Nah itu rata-rata diaudit oleh OJK. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dulu, saya kira sekarang OJK sudah mulai memperbaiki ya aturan-aturan hukum yang ada di internal mereka. Jangan sampai mungkin kalau misalnya regulasinya masih lemah, ini bisa merugikan keduanya ya. Merugikan banyak pihak lah. Merugikan banyak pihak, termasuk nama baik ya Kang Acep. Oke, Kang Acep mungkin boleh dijelaskan sekali lagi kepada pemirsa ya terkait dengan lalu seperti apa sebetulnya aturan yang harusnya dilakukan oleh eksekusi jaminan fidusia ini. Seperti apa, Kang? Ya, aturan yang sebenarnya eksekusi jaminan fidusia itu sebenarnya adalah pilihan terakhir ya. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir ketika memang si konsumen tidak bisa diajak bicara secara baik-baik. Nah, karena sebenarnya dari ketika dia macet sebulan, 2 bulan gitu, mereka kan sudah diberikan teguran ya, oleh perusahaan pembiayaan. Dia sudah diberikan yang namanya surat peringatan, nah SP1, SP2, SP3. Nah, sebenarnya di peraturan Kapolri nomor 8 2011 itu cukup 2 kali sebenarnya. Nah, ketika mau minta pendampingan, tapi kita rata-rata lihat di perusahaan pembiayaan itu sampai 3 kali gitu. Bahkan ada juga yang surat tegurannya sampai berlapis gitu. Udah ditegur pakai internal perusahaan pembiayaan, nanti ketika sudah lewat 3 bulan sudah nyerah, diserahkan kepada pihak ketiga, itu tetap disomasi lagi. Banyak yang seperti itu. Intinya eksekusi jaminan fidusia itu adalah solusi terakhir ketika memang cara-cara yang lebih manusiawi dengan cara disurati, didatangi gitu, itu sudah dilewati semua. Nah, kadang-kadang kan mengaku, oh nggak pernah datang ke saya, padahal dianya yang nggak ada di rumah atau pindah rumah, terus kemudian tidak menginformasikan kepada pihak perusahaan pembiayaan. Nah, jadi saran saya kalau kemudian masyarakat atau konsumen ini tidak bisa membayar cicilan, ya, demi menjaga nama baiknya, demi menjaga namanya di dunia perbankan, ya lebih baik dikembalikan. Dikembalikan atau kemudian dioper kredit, tapi dengan sepengetahuan perusahaan pembiayaannya. Yang terjadi di bawah sekarang mayoritas melakukan oper kredit tanpa kemudian persetujuan dari perusahaan pembiayaannya. Nah inilah yang kemudian berpotensi untuk pidana. Mereka pada akhirnya dipidanakan oleh pihak perusahaan pembiayaan menggunakan pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Itu lumayan juga ancaman pidananya 4 tahun. Sebagai contoh, saya kemarin ada nih ibu-ibu yang tiba-tiba datang ke kantor saya nangis. Saya dipanggil Polda Pak. Kenapa? Dulu saya kredit mobil pakai nama saya. Nah tiba-tiba karena macet katanya, saya dikasih tahu sama suami, udahlah sini mobilnya, saya amankan. Nah ternyata bukan diamankan, tapi di
oper kredit di bawah tangan kepada pihak ketiga. Oke. Sehingga unitnya hilang. Nah, akhirnya kan perusahaan pembiayaan geram juga kan, udah rugi, unitnya nggak ada kan. Otomatis karena ada bukti pelimpahan, ya akhirnya kan dipidanakan si ibunya itu. Nah, ketika dipidanakan minta solusi ke saya bilang ini tidak ada solusi selain dibayar, Bu. Tapi mobilnya udah nggak ada katanya. Ya itulah, akhirnya kan rugi, mobil nggak ada, sementara cicilan harus tetap dibayar. Ya kalau nggak dibayar, mau nggak mau pasti masuk penjara. Oke, dengan tadi menggunakan undang-undang jaminan fidusia tadi ya. Oke, artinya boleh dilimpahkan over kredit tadi, tapi atas sepengetahuan perusahaan pembiayaan. Baik, terima kasih banyak Kang Acep sudah membersamai kita, dan mohon maaf ya pemirsa tidak bisa semua pertanyaan kita bacakan. Ini ramai sekali, semoga nanti kita bisa sambung lagi terkait dengan tema menarik lainnya ya, bersama dengan Kang Acep atau mungkin kawan-kawan dari ASP Lawyer Firm yang lainnya ya. Baik Kang Acep, mungkin sebagai closing statement kita hari ini seperti apa, dan mungkin banyak masyarakat atau pemirsa juga yang saat ini aduh deg-degan nih, jangan-jangan nasibnya sama nih ya gitu. Seperti apa Kang? Silakan. Solusinya gampang sebenarnya deh. Iya. Ya kalau nggak mau ada debt collector di depan rumah, bayar utangnya. Selesai kan? Iya. Ya kalau kemudian tidak bisa bayar utangnya, ya coba selesaikan secara baik-baik. Datanglah ke perusahaan pembiayaan, Pak, Bu, ini saya nggak bisa ngangsur nih, kira-kira gimana? Bisa nggak saya minta solusi? Ya itu pasti ada solusinya kok. Banyak solusi yang kalau kemarin kan banyak tuh restrukturisasi, relaksasi gitu. Nah, kalau sekarang mungkin banyak keringanan-keringanan yang lain ya. Tapi yang penting bagi saya gimana caranya agar si konsumen ini berkomunikasi lah. Berkomunikasi dengan perusahaan pembiayaan. Tidak kemudian menghindar dari perusahaan pembiayaan, tapi berkomunikasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang konon mengaku, udah sini unitnya, aman sama saya, nanti nagihnya ke saya. Itu nggak bisa seperti itu. Kalau kemudian oper kreditnya tidak resmi, itu nggak bisa tiba-tiba misalkan saya beli mobil, mobilnya saya titip di DEA. Nggak bisa tiba-tiba misalkan perusahaan pembiayaan nagih ke DEA. Karena oper kreditnya nggak resmi. Kalau resmi, itu otomatis perjanjian pembiayaannya dirubah, kemudian yang jadi konsumennya juga berubah ke dia, jadi nagihnya langsung. Berubah jadi saya nama udah nggak ada urusan lagi dengan perusahaan pembiayaan gitu. Kalau oper kreditnya resmi. Gitu. Ya, kalau nggak bisa oper kredit resmi, udah nyerah lah, udah nggak ada solusi lagi. Saya kira solusi terbaiknya dikembalikan saja unitnya. Dikembalikan unitnya. Ya, jadi nantinya BI checkingnya juga bersih. Gitu. Dianya juga tidak dikejar-kejar oleh debt collector gitu. Diikhlaskan solusi ya. Terbaik ya harus begitu. Terbaik. Ya tinggal kalau memang ada haknya, hasil penjualannya melebihi utangnya, ya pasti dikembalikan sama perusahaan pembiayaan. Betul, pasti akan ada perhitungan-perhitungan tertentu, berapa yang sudah masuk, kemudian berapa selisihnya bisa. Sekarang ini banyak, mohon maaf nih, masyarakat kita tidak sedikit lah yang sebenarnya mereka mampu, tapi nggak mau bayar. Bahkan banyak juga oknum-oknum di ormas gitu, mohon maaf nih, banyak yang kemudian menjadikan itu sebagai mata pencaharian. Contoh nih, dia pinjam nama si A, udah ambil mobil di mana misalkan. Nah itu mobilnya diambil, baru keluar udah nggak di-storein. Mobilnya udah kemana, dijual putus tanpa surat-surat dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi saya kira memang tindakan debt collector yang kemarin itu hanya sebagian kecil lah. Dibanding kejahatan-kejahatan yang lain gitu. Termasuk di pihak konsumen juga banyak yang lebih sadis dari itu sebenarnya. Banyak juga loh perusahaan-perusahaan pembiayaan yang kolaps kemudian tutup gitu. Apalagi persaingan misalkan, oh DP-nya kecil dan lain-lain, wah udah tidak lama pasti kolaps itu leasingnya. Oke, baik. Dan kita juga tadi tidak bisa menyalahkan salah satu pihak saja. Kalau dari oknum pihak ketiga tadi juga ini sudah melakukan tahapan-tahapan tadi, lalu kemudian itu hanya ada segelintir oknum juga, namun kita juga harus kembali lagi pada nasabahnya atau debiturnya juga ini sudah benar atau belum, itikatnya, komunikasinya seperti apa. Dan tadi kata Kang Acep, kalau tidak siap ada debt collector datang ke rumah, maka satu, jangan kredit, beli cash ya. Kemudian yang kedua adalah dibayarkan hutangnya, atau mungkin kalau sudah tidak mampu untuk membayar, kita ikhlaskan unitnya untuk diambil kembali oleh pihak pembiayaan ya. Daripada mampu bayar tapi
nggak niat bayar, oh itu lebih bahaya itu. Itu lebih bahaya. Ditagihnya di mana? Sampai akhirat. Akhirat. Ditagihnya di akhirat. Baik, terima kasih banyak Kang Acep sekali lagi. Kang Acep, Dr. H.C. Acep Saifuddin SHI, SHMH, MMMSI, dan masih banyak lagi gelar lainnya selaku advokat dan juga ASP Lawyer Firm. Terima kasih banyak, dan pemirsa terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Kang Acep tentunya nanti ya, dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dialin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.